Selamat datang kembali di video saya. Di sini saya akan membahas tentang manajemen user serta memberi hak akses user di CMD. Langkah pertama, kita aktifkan Apache dan MySQL pada SunPP. Kemudian kita aktifkan CMD. Lalu kita ketikkan cd SunPP MySQL bin. Kemudian kita ketik MySQL garis urut. Langkah selanjutnya kita ketik show database. Maka database yang ada di CMD kita akan muncul keseluruhannya. Yang kita pakai adalah DB Academic, maka kita ketikkan use DB Academic. Di sini kita akan membuat user baru. Maka langkah pertama yang kita ketikkan adalah create user. Nama yang kita pakai adalah Astrid. Kemudian add. Jangan lupa beri tanda petik localhost. Identified by passwordnya kita buat 1234. Setelah kita meng-create user dan sudah berhasil, kita akan melanjutkan langkah selanjutnya yaitu show grants. For Astrid at localhost. (2). Langkah selanjutnya kita akan membuat atau meletakkan tabel mahasiswa ke dalam user akademik. Caranya bagaimana? Di sini kita akan membuatnya dengan cara grant select on DB Academic titik tabel mahasiswa to Astrid at localhost. (2). Di sini terjadi error karena sebelumnya kita membuat grants dengan memakai S. Sebenarnya S itu tidak diperlukan, hanya grant saja. Kita ketik kembali. Grant select. On academic titik tabel mahasiswa to Astrid at localhost (2). Setelah berhasil, kita exit terlebih dahulu. Di sini
Kembali kita ketikkan MySQL U Astrid, nama user kita sebelumnya, dan passwordnya 1234. Maka di sini kita sudah berhasil masuk ke dalam user Astrid. Langkah selanjutnya adalah kita ingin melihat tabel yang ada di dalam user Astrid ini. Terjadi error, kita belum masuk ke database-nya, kita ketik use database academic. Setelah ini baru kita ketikkan show tables. Maka akan ditampilkan tabel dalam DB Academic dimasukkan ke dalam user Astrid. Kemudian selanjutnya kita akan melihat apa-apa saja yang ada di dalam tabel mahasiswa. Kita ketikkan select bintang from tabel mahasiswa, (2). Maka di sini akan ditampilkan NPM, nama, tanggal lahir, dan alamat. Kemudian jenis kelamin. Kita juga bisa memakai describe atau dex tabel mahasiswa. Perbedaannya di sini ditampilkan record-record apa saja yang ada di dalam tabel mahasiswa, seperti NPM, tipe datanya varchar, nama, tipe datanya varchar, tanggal lahir, tipe datanya date, alamat, tipe datanya varchar, kemudian jenis kelamin, tipe datanya varchar. Di sini kita sudah exit, kemudian kita akan kembali ke user root. Kita akan memasukkan tabel dosen yang ada di DB Academic ke dalam user Astrid. Caranya kita grand select on DB Academic titik tabel dosen to tanda petik Astrid at localhost. Setelah tampilannya query OK, kita juga akan memasukkan tabel mata kuliah yang ada di akademik agar berpindah ke user Astrid. Langkahnya sama, kita grand select on academic titik tabel mata kuliah to Astrid at localhost. Setelah itu, kita akan kembali exit dan mengetik kembali MySQL U Astrid dengan password 1234. Tampilannya sudah berhasil, kita akan melihat tabel apa saja yang sudah tercipta di user Astrid. Terlebih dahulu kita use DB Academic. Nah, di sini kita akan ketikkan show tabel. Maka tampilan tabel-tabel sudah ada di dalam user Astrid. Untuk melihat tabel, kita
ketikkan select bintang from tabel dosen titik 2, maka isi-isi dari tabel akan ditampilkan. Begitu juga dengan mata kuliah, kita lakukan hal sama, yaitu select bintang from mata kuliah titik 2. Mata kuliah akan ditampilkan sesuai dengan apa yang sudah kita perintahkan sebelumnya. Pada langkah ini kita akan exit dan masuk kembali ke dalam MySQL urut. Kemudian kita akan melihat database kembali dengan show database. Lalu kita akan memakai database akademik. Di sini kita akan meng-create tabel dan nama menjadi satu. Caranya dengan create view tabel npm dan nama. As select npm, nama from tabel mahasiswa. Query OK. Kemudian kita akan select bintang from npm dan nama. Maka di sini hanya akan ditampilkan npm dan nama. Selebihnya seperti tempat tanggal lahir, alamat, dan jenis kelamin tidak akan ditampilkan. Karena di sini perintahnya hanya menampilkan npm dan nama saja. Langkah selanjutnya kita akan melakukan agar panjang nama dari nama mahasiswa terlihat di dalam suatu tabel dengan cara select length dalam kurung nama as panjang nama from tabel mahasiswa. Maka akan ditampilkan berapa dari panjang nama dari nama-nama mahasiswa yang ada. Di sini ada 12, 9, 11, 9, 12, dan 9. Selanjutnya kita akan melihat maksimal atau berapa panjang nama yang lebih banyak di tabel mahasiswa atau nama-nama mahasiswa. Kita akan membuat recordnya dengan select max dalam kurung length dalam kurung kembali nama tutup kurung from tabel mahasiswa titik 2. Maka di sini maksimal dari panjang mahasiswa yang paling banyak 12 huruf. Kemudian bagaimana cara menampilkan view dari panjang nama dari tabel mahasiswa? Caranya kita akan membuat create view panjang nama. As select length dalam kurung nama as panjang nama from tabel mahasiswa. Query OK. Maka kita akan membuat perintah select length nama from tabel mahasiswa titik 2.
Maka di sini akan ditampilkan panjang nama. Di sini kita akan membuat suatu perintah di mana panjang namanya itu tidak hanya berupa angka saja, tapi juga beserta dengan namanya. Caranya bagaimana? Caranya dengan select nama, length, dalam kurung, nama from where, length, dalam kurung nama, sama dengan dalam kurung select max, length, nama, tutup kurung, from tabel mahasiswa, tutup dua. Jika terjadi error seperti ini, kita akan cari salahnya di mana. Kita akan coba untuk mengetik ulang kembali. Maka sudah tertera nama beserta dengan panjang namanya.